sekalian, yang akan sampaikan konsep keberhasilan sahabat-sahabat para nabi di zaman dahulu. Kenapa sahabat-sahabat nabi itu namanya sangat abadi? Namanya sangat abadi, diabadikan, ia dikenal oleh orang-orang di luar Islam. Sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikenal oleh orang-orang di luar Islam. Bukan sekedar dikenal, perjalanan hidupnya dipelajari perjalanan hidupnya. Perjalanan hidupnya waktu dia menjadi seorang pemimpin dipelajari. Jangankan yang belum selaku orang-orang yang beriman, mengimani Rasulullah SAW, mengikuti jejak-jejak beliau para sahabat, pada sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Jangankan yang belum, yang wajib harus terpelajari, mengetahui cara mereka berjuang, cara mereka berkarya semasa hidupnya. Orang-orang di luar Islam itu mempelajarinya. Yang teringat itu dengan seorang sahabat Nabi kita Muhammad SAW yang sangat luar biasa kaya. Siapa mereka? Siapa dia? Sayyidina Utsman. Ada sahabat Nabi jamaah sekalian, pemberani jenius, ya, pemberani jenius. Siapa itu? Sayyidina Ali. Ada sahabat Nabi kita Muhammad SAW mahir dalam memimpin. Siapa mereka? Siapa dia? Sayyidina Umar Ibnu Khattab, dan banyak sahabat. Dan ini dipelajari jamaah sekalian oleh mereka-mereka yang non muslim, apalagi yang belum ya muslim, apalagi yang belum ya muslim. Dalam hal beribadah, sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad SAW mereka istimewa dalam hal beribadah. Yang akan menceritakan bagaimana hebatnya ibadah seorang sahabat Nabi namanya Urwah ibn Zubair. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW bukan sahabat Nabi, jamaah sekalian, tabi'in, ayah andanya sebagai sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau ini makanya pernah yang sampaikan di tengah-tengah jamaah kelompok ini. Urwah ini ya lahir beliau setelah Nabi wafat, makanya beliau bukan sahabat. Beliau adalah tabi'in. Ayah andanya yang sebagai sahabat Zubair ibn Awam itu ayah anda beliau. Nabi ini namanya Urwah. Kenapa jamaah sekalian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam banyak dikenal yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah? Itu hadis-hadis ya, si paling teriwayatkan adalah hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Padahal Siti Aisyah sebinian Rasulullah SAW, beliau itu waktu Rasulullah wafat beliau berumur 18 tahun, masih muda sekali. Tapi kenapa hadisnya sangat banyak di Imam Bukhari, di Imam Muslim? Hadis-hadis diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Siti Aisyah itu banyak sekali yang diriwayatkan oleh beliau, padahal beliau muda. Jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, pernah Nabi tokoh nomor datang Sayyidina Abu Bakar
Sayyidina Abu Bakar itu Sayyidina Abu Bakar beliau dipani negur oleh Presiden Nabi. Lawan kedua Presiden Nabi, kedua Presiden Abu Bakar. Lawan kelelek Presiden Nabi, kelelek Sayyidina Abu Bakar. Demin Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Umar Muhammad Abu Bakar. Ini cara kita berguru teman sekalian. Kita contoh Abu Bakar caranya kepada Rasulullah. Ini Demin Assalamualaikum latihan. Dan malah apa sih betul-betul kan? Cepet. Itu setiap rambutnya berbelah kau. Lihat Abu Bakar, kalau Rasulullah tidak ngomong, beliau tidak berbicara. Kalau belum Rasul, kalau senyum Rasulullah, beliau senyum. Kalau menangis Rasulullah, beliau menangis. Ini Abu Bakar. Pantas beliau derajatnya di sisi Rasulullah adalah sangat dekat, dan Al-Quran sendiri menyebut tentang keberadaan Rasulullah, keberadaan Sayyidina Abu Bakar. Ada Abu Bakar disebutkan dalam Al-Quran. Yaqulu li sahibi, ayat sahibi itu adalah sahabatnya Abu Bakar. Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya yaitu Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, al-ayat. Yang lanjut jamaah sekalian. Lalu Rasulullah diam, Abu Bakar diam. Datang Sayyidina Umar. Sayyidina Umar beliau dia tahu diam. Kamu dengan duduk pecah berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab oleh Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Diam. Kalau Abu Bakar diam, Sayyidina Umar tidak apa-apa, karena waris Abu Bakar bagaimana warisnya Rasulullah, sehingga diamnya Abu Bakar tidak begitu beliau tidak terlalu perhatian. Tetapi ini diamnya Rasulullah, ada apa ini? Makanya kalau Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau langsung tegur, ampura ya Rasulullah, bahasa peraya dengan Umar, Sayyidina Umar. Ampura ya Rasulullah, nunasan ini kenapa pelunggu menang oleh nunasan ini? Beliau tidak tanya Abu Bakar, karena Abu Bakar itu bergaul dari Rasulullah SAW. Apa jawaban Rasulullah SAW? Saya begini ini gara-gara anak kedua. Itu. Yang susah ini gara-gara anak pada dua. Kenapa? Karena Rasulullah mementoa Sayyidina Abu Bakar, Rasulullah mementoa Sayyidina Umar. Mendoa-doa berdua ini, sehingga beliau mengatakan saya susah begini, dia kesini gara-gara anak berdua. Cerita nama kurang lebih seperti itu. Jadi rumah tangga Rasulullah SAW itu seperti itu. Jadi tidak manusia tidak ada konflik, bukan tidak ada konflik, tetapi beliau mencontohkan kepada yang belum memiliki bagaimana cara mengatasi konflik di dalam rumah tangga. Yang lanjut kepada Siti Aisyah radhiyallahu taala. Jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Jadi hebatnya beliau ini banyak meriwayatkan hadis, sehingga hadis-hadis yang beliau riwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha itu banyak diketahui oleh manusia, oleh umat Rasulullah SAW gara-gara Urwah ibnu Zubair. Gara-gara Urwah, karena Urwah ini jamaah sekalian, hafizani wa iyyakum, Urwah ini adalah keponakan daripada Siti Aisyah, sehingga beliau banyak bertanya tentang bagaimana Rasulullah SAW, bagaimana kehidupan beliau. Langsung beliau bertanya. Tapi walau sekasar belum ingat saya nama sila. Kanggo dalam menara ingat saya di pondok itu taman. Kanggo dalam ingat saya.
Boleh karena ingat itu ibu kita. Makanya salah satu sahabat yang menulis tentang sejarah Rasulullah pertama kali itu adalah Urwah ibn Zubair, seorang tabi'in. Nah, beliaulah yang menulis sejarah tentang Rasulullah pertama kali. Beliau adalah juru tulis dan juru format hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah. Beliaulah yang menjadi juru tulis, juru administrasinya Urwah. Nah, karena kehebatannya Urwah ini mempublikasikan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah, sehingga hadis-hadis tentang Rasulullah adalah banyak terkenal oleh riwayat Siti Aisyah gara-gara hebatnya yang namanya Urwah itu. Maka jangan sekalian, hebatnya seseorang itu bergantung dari admin. Lalu bagus administrasi, publikasi, pudok maksudnya pudok. Lalu bagus pudok, ya insya Allah jamaah sekalian. Jadi dakwah kita cepat menyebar. Jadi publikasi, ilmu publikasi, ilmu dokumentasi, ilmu memformat, mengadministrasikan sesuatu, itu yang paling utama. Sehingga hadis-hadis tentang Rasulullah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah itu banyak kita kenal disebabkan oleh lihainya yang namanya Urwah ibn Zubair ini. Beliau meriwayatkan, beliau yang mendokumentasikan, beliau yang publikasikan, sehingga jamaah sekalian Abu Zali wa'alaikumullah kita temukan di banyak hadis itu riwayat Siti Aisyah. Siti Aisyah diriwayatkan oleh Siti Aisyah banyak karena gara-gara Urwah ibn Zubair. Nah, jadi contoh dari yang belum ini. Jadi contoh dari yang belum. Lagi sekali yang sampaikan, kenapa begitu terkenal Siti Aisyah dalam periwayatan hadisnya? Karena muridnya yang bernama Urwah ibn Zubair itu ahli dokumentasi, ahli administrasi dan ahli publikasi. Ya sebab pondok pesantren, organisasi, dakwah, apapun namanya, kalau ahli di bidang ini, ada ahli di bidang ini, mudah lungguh tinggi dikenal oleh orang. Dakwah itu dikenal sama sekalian. Dakwah itu dikenal, dilihat. Makanya sempurnakanlah penglihatan orang pada dirimu. Sempurnakanlah pendengaran orang dari suaramu. Sempurnakanlah penglihatan orang, pendengaran orang, pengetahuan dari dirimu. Kalau engkau menjadi seorang juru dakwah, lamun dekman sempurna, tapi malah takut yang kasar, penyeriu, pendengar, pengetahuan tentang diri engkau, jangan coba-coba menjadi juru dakwah. Jangan artikan mentah-mentah balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat, buang mudah di sana, walaupun satu ayat yang kamu pahami dan amalkan. Kalau Anda belum pahami ayat itu, sebab ayat Al-Quran ada yang mutasyabbih, ada yang ayat mutlak, ada ayat yang memerlukan penafsiran dan lain sebagainya. Nih, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu duduk di singgasananya yang tinggi. Di para tokoh para penintang, tokoh para penintang berbeda Allah tokoh itu. Maksudnya balighu anni walau ayat, sampaikanlah dari walaupun satu ayat, maknanya adalah ayat yang kita pahami. Umpama ayat yang kita pahami adalah Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, sampaikan. Allah itu satu. Ya, Allah itu satu.
Allahus Somad, Allah itu tempat bergantung karena Allah itu maha kuasa dan lain sebagainya. Baik, yang sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Jadi beliau ini adalah ahli dalam mendokumentasikan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Urwah ini orangnya soleh. Urwah bin Zubair ini orangnya soleh. Beliau ahlul ibadah. Maka kesolehannya dikenal di mana-mana. Ya. Beliau diundanglah oleh seorang raja, namanya Al-Walid Abdul Malik. Diundang beliau tabi'in yang soleh ini untuk dijamu ke rumah tuan raja. Tuan raja kirim surat, wahai sahabatku, wahai Urwah, aku ingin mengundangmu dan aku ingin memberikanmu hadiah karena mengambil berkah terhadap banyak hadis yang kamu hafal, yang kamu riwayatkan, dan engkau adalah ahli ibadah, salah seorang tabi'in ahli hukum. Kata Al-Walid Ibn Abdul Malik, raja pada saat itu yang berkuasa. Bukan pada saat itu raja ada di Madinah atau di Mekah, bukan. Ada di di Syam, di negeri negeri Syria yang sekarang. Nah, akhirnya beliau berangkat untuk memenuhi undangan Al-Walid Abdul Malik, seorang raja. Beliau berangkat. Anehnya, di tengah jalan beliau kedampes. Apa bahasa tengah kedampes? Kedampes. Bahasa Inggris? Kedampes. Untuk apa namanya? Beliau di tengah jalan itu kedampes atau tersalah sendiri ya. Pokoknya beliau mendapat bahaya di kaki. Di tengah perjalanan ini, subhanallah, kan rencana tuan raja mau mengundang beliau menjamu beliau makan, mau memberikan beliau fasilitas kehidupan yang tenang. Sehingga di raja ini, di istana ini ada orang soleh yang ada orang yang alim tempat bertanya tentang hukum-hukum agama. Tetapi di tengah-tengah perjalanan, jamaah sekalian, beliau mendapat bahaya sakit. Akhirnya beliau ditandu sampai ke istana raja. Sampai di istana raja, sehat-sehat beliau, sakit. Semula kan, subhanallah, jamaah sekalian, beliau seharusnya sesampai di istana raja Al-Walid, beliau sehat dan tuan raja pun enak menjamu. Tetapi sayangnya karena ada kecelakaan di perjalanan, beliau sesampainya di istana raja sakit. Persilaan dokter, dicek dokter A, dokter B, tabib A, tabib B diundang, cek penyakit. Satu-satunya cara penyakit Urwah Ibn Zubair ini harus dipotong kakinya, harus terpulang naik. Tuan raja tidak enak, dia nyampean, ya Allah, kata raja, saya undang ahli hadis ini, ahli ilmu ini, saya undang orang yang soleh ini ke rumah saya, ke istana, untuk saya bahagiakan beliau, untuk saya kasih fasilitas. Enggak, sakit nanti. Saya mau jelaskan bahwa kakinya mau dipotong, mau diamputasi juga tidak enak. Ya Allah, berbeda. Akhirnya dengan rasa berat, tuan raja pun menyampaikan kepada Urwah Ibn Zubair, wahai tuan guru, wahai Urwah, penyakit lumpuh meniki
satu-satunya cara harus diamputasi. Lalu kendek menamputasi dengan lain. Apa ini kira-kira? Dipelang namanya masa sebatu belik, sebatu belik, dipotong. Nah itu. Jadi kaki pelungkup mereka harus dipotong. Kata Ibnu Zubair, anda pelang? Iya. Pasti sakit. Zaman dulu kan di Narak bius, ya, bius ditemukan kemarin bius. Pada zaman dulu langsung pelang naik, karena kalau kaki ini tidak dipotong, merembet anunya, kumannya, siri banyak. Nah biarkan tubuh digerogoti oleh kuman ini. Akhirnya beliau bilang, ini tempat pengajian dulu. Akhirnya beliau bilang begini, wahai Tuan Raja, kalau memang kaki saya dipotong, silakan. Kalau memang itu gara-gara saya sehat, tetapi tolong potonglah kaki saya waktu saya sujud. Potong kaki saya waktu saya sujud. Jangan potong sekarang. Kenapa? Supaya tidak terasa sakit. Akhirnya ini beliau ditunggu sholat dulu. Pas beliau sholat sunnah, pas sujudnya itu beliau panjangkan sujudnya, lalu kakinya mulai dipotong, beri naik ke tepung. Darah banyak sekali darah, tapi kata ulama tarikh, beliau tidak mengatakan aduh dan tidak merasakan sakit. Jangankan ngerengek, bilang aduh saja tidak waktu kakinya dipotong. Kenapa? Karena beliau khususnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baru beliau sudah selesai dipotong kakinya, baru beliau bangun dari sujud, lalu tahiyat, assalamualaikum, sholatnya diakhirkan, baru beliau lihat kakinya tidak ada. Beliau bilang, kapan dipotong kaki saya? Dia tahu kapan kakinya berikinya ini dipotong, tidak tahu. Kenapa? Saking enaknya sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jamaah sekalian rahimani wa iyyakumullah. Makanya sahabat-sahabat para nabi dulu, ada juga sahabat waktu ruku burung dara pun bertengger di punggungnya. Ndek takut darah kedip, subhanallah. Ndek takut saking khususnya para sahabat Nabi waktu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang belum contoh. Itu kira-kira dalam sujud apunara berangkat takut lebes. Ayo bandingkan itu jamaah sekalian dengan rukuk dan sujudnya para sahabat Nabi. Subhanallah, Urwah bin Zubair waktu rukuk, waktu sujud dipotong, diamputasi kakinya, beliau tidak rasakan. Saking khususnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kalau kita semangat atau nyamuk atau apa semut, kaku, impung, beliau memelitik. Assalamualaikum. Mending bro, masukkanlah aku dalam surga bigairu hisab. Benar lihat. Itu Urwah ibn Zubair. Wajar beliau masuk surga bigairu hisab. Karena apa? Saking khususnya sujud di hadapan Allah, tidak terasa kakinya dipotong. Ini berangkat kampung melitik dengan sujud atau kiri saja sila. Kali sungguh-sungguh pada sungguh-sungguh kirang malam ini. Saking becak tampak tawajuh, dia tase gede di dalam. Pas main doa Allah, ya boleh bilang kira-kira tidak pendek. Kamu masuk surga tidak bisa.
Soalnya ini sahabat Rasulullah SAW, ya Allah. Masuk surga bidadari hisab, iya gini. Selesai Urwah bin Zubair ini dioperasi. Maaf, waktu Urwah bin Zubair ini dioperasi, dipotong kakinya, beliau belum siuman, belum bangun dari sujudnya. Bubidel niki, si umuran setahun niki, dilanjak oleh jaran, diketik oleh jaran. Tahu nggak diketik oleh jaran? Ini anak ini main-main merebutin jaran, angkat ini girang-giring jaran, girang ketik. Lebih baik dari ustaz. Lagu-lagu anak ustaz girang ketik, ustaz jaran. Ada tuan guru, ini penumpang nih, stop ke becak niki, met rumah ustaz, dia banyak lalu ngaji niki, ojo desa A, beja oleh kelompok bapak, pancor, udah kayak burung kayak kamu niki, ustaz niki, gara-gara kusir niki beserta becak dan jarannya oleh pancor. Heran pak supir, pak kusir, lamun motor supir, lamun becak kusir. Berlamun bidang antara supir di kusir, dia dua menang kusir. Ya, mesti si menang supir. Lalu sebenarnya lamun kemarin orang kusir itu cintanya cenderung abadi, dia setia kusir itu karena hidupnya penuh dengan keheranan. Tetapi kenapa cinta kusir itu selalu ditolak? Karena kusir itu adalah kusir kamu, kusir kamu. Ada kusirnya dengan maaf, ada kusir, ada jarang kusirnya. Baik, kalau mau bersaing berkusir jangan menang doang. Kita lanjut ya mas sekalian. Ini supir, bukan supir ya, kusir ini benar. Wah, mejanya top hitam, dia tanya, aduh, Ustaz Temboga. Ini tanya Ustaz. Akhirnya lalu kusir ini ditanya, Ustaz, wajah setum kusir, kenapa belum udah naik? Kata Ustaz, saya tidak berani naik di dokar orang itu. Kenapa? Karena sama asal kusir itu, jalan itu beserta dokarnya oleh guru. Gara-gara ada oleh asal desa kusir, dokar jalannya di desa guru dan barangkali. Itu lintas di dalam ilmu ta'lim namanya litazimil ustazi, untuk menghormati ustaz. Penasaran jamaah sekalian? Kita lanjut. Beliau ini meleh niki sebelum ngasih pas terketik bijak niki mati jamaah. Dia mati itu anaknya Urwah itu ditendang sama kuda itu. Tuan raja bingung, ya nanti mati awalnya saya mau jauh, beliau sakit. Sekarang sakitnya ini adalah diamputasi kakinya, belum bangun siuman dari sujudnya, dari amputasinya, wadah mati. Ya Allah. Akhirnya anak ini disemayamkan, dimakamkan. Beliau bangun. Coba kita dalam berdua temui oleh Sumbawa, oleh Jakarta atau oleh luar daerah, lalu sampai rumah dia sakit. Sesampai rumah dia sakit, anaknya mati di rumah kita, kira-kira dia beban enggak? Beban ya mas, beban itu. Nah beliau Tuan Raja
Al-Walid Abdul Malik pada saat itu yang menjadi raja yang menjamu beliau, pas mau memberitahu bagaimana caranya saya beritahu ustaz ini, orang soleh ini, agar beliau tidak terkejut dengan matinya anaknya ini, bagaimana saya beritahu. Akhirnya Tuan Raja memberanikan diri. Setelah siuman, beliau memberanikan diri memberitahu bahwa Bijalidi meninggal dunia. Anaknya laki-laki, satu-satunya anaknya laki-laki, satu-satunya anaknya laki-laki. Saya nggak penting, tidak berlunas ya Allah, anak mama, maka dia anak mama mati ya Allah, musuh dua anak mati ya, anak mama mati sedikit kan, hidup-hidupan ke anu wah dulu nih tanya bersedekah syukur sekali telan. Nah ini sama sekalian hafizahnya baik. Pas beliau bangun, kecewa enggak beliau? Tidak. Beliau diamputasi, siumannya dari amputasi, anaknya meninggal dunia. Beliau tidak terkejut. Ini mental orang ibadah ya mas sekalian. Begitulah mental orang yang ahlul ibadah. Tidak kejut dengan apapun. Tidak sedikit pun dia tahu tentang persoalan itu, kalau persoalan itu ada hubungannya dengan duniawi. Kalau ada hubungannya dengan duniawi, ya itu ada seorang Habib zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkomentarlah murid-murid beliau, waktu beliau meninggal dunia, pada saat pemakaman beliau, guru saya inilah, kami semua tahu bahwa kami sedang hidup di dunia. Itu salah seorang Habib punya majelis, punya murid namanya Habib Anis. Beliau menggembleng murid-murid beliau, mencetak watak murid-murid beliau berwatak akhirat. Kenapa jemaah sekalian? Terbukti waktu beliau meninggal dunia. Waktu beliau meninggal dunia, murid-muridnya baru menyadari bahwa kami ini sedang di dunia. Ditanya oleh orang lain, kembali dia kalimat, wahai saudaraku, kami berkalimat seperti ini selama guru kami hidup bersuasana akhirat, kami laksana hidup di dalam surga. Kenapa? Kami berkasih sayang, kami semua terasa indah. Walaupun kami semua tidak memiliki kekayaan yang berlebih sebagaimana orang lain, tetapi waktu kami bergaul, kami penuh kasih sayang. Tidak ada fitnah, tidak ada ghibah. Kami saling hormati, kami saling hargai, saling bantu. Lamun sakit kami saling kunjungi. Tidak ada satu makanan yang kalau kami tidak bersama kami tidak memakannya. Guru kami begitu mengasihani, dan kami selalu merasa nomor satu di guru kami. Yang A paling nomor sekian guru, si B paling nomor sekian guru, dan semua kami ini adalah terasa nomor satu di guru kami. Gaya pergaulan hidup yang diciptakan oleh seorang Habib zuriyah Rasulullah SAW, murid-muridnya setelah beliau meninggal dunia baru merasakan bahwa ternyata mereka ini hidup di dunia, karena waktu gurunya ada, waktu gurunya membimbing, terasa sekali kehidupan akhirat. Nah inilah jamaah sekalian, ilmu majelis, ilmu yang nyambung kepada Rasulullah, majelis yang memiliki keberkahan. Manakala yang perlu semua berada dalam satu kelompok, mayoritas satu klub, lalu terasa panas di klub ini. Tenunggalan milih jadi dewan wanita, tenunggalan memilih jadi orang nomor satu wanita. Diperhatikan jamaah sekalian, hafizani wa iyyakumullah. Bukan berpolitik tidak boleh, boleh. Dan orang-orang Islam harus mengisi bangku-bangku
formulir seperti ini nanti dikuasai oleh orang-orang kafir. Tetapi itu bukan nomor satu. Kalau memang bukan ahli kita, jurusan kita, silahkan kasih teman-teman kita, orang-orang Islam yang memiliki kapasitas seperti itu. Jamaah sekalian, Allah. Lamun ada satu pergaulan yang suasananya adalah suasana akhirat, membuat dia menunggu memiliki khusyuk ibadah, ini suasana yang ada nilai barokahnya. Seperti majelis zuriyah Rasulullah, namanya Habib Anis. Zuriyah beliau seperti itu. Waktu berada di depan murid-muridnya, murid-muridnya semua merasa aman, nyaman, tidak ada keserakahan, tidak ada dunia, yang ada adalah pergaulan akhirat, ibadah saja. Nah, ini Tunas jamaah sekalian, bisa kita adakan perbandingan. Makanya di tawadhu kali ini jangan sampaikan kepada pengunjung. Mari kita contoh orang tua kita, guru-guru kita, para masyayikh kita yang ahlul ibadah. Kita contoh keilmuannya, kita contoh ibadahnya, kita contoh ketawadhuannya, ya, kita contoh ketawadhuannya. Setiap manusia memiliki kekurangan, waktu dia memiliki kekurangan, dalam waktu yang bersama juga memiliki kelebihan. Nah, ini jamaah sekalian, waktu beliau menjelaskan tentang sedekah, datang dengan lunas. Hanya jamaah sekalian, ilmu kita akan dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala bersesuaian dengan kapasitas ilmu kita. Beliau menjelaskan dengan di murid-muridnya itu bagaimana keistimewaan sedekah. Tiba-tiba datang dengan lunas, Tuan Habib, Nabi yang tunas kereng kita apa si kerja nyali mengenai tunas ini. Beliau masuk ke rumah beliau, diambil di almari beliau, dia ambilkan kain yang paling bagus waktu itu lah, paling merek BHS. Kamu nani wadimon yang lebih lah. Nah, beliau berikan kepada pengemis itu. Pas pengemis itu sudah pergi, selang beberapa menit datang abri, pakaian seragam, turun bentuk kotak. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Ada apa? Salam komandan saya. Komandan saya berkirim hadiah kepada pendukung Habib. Wallahu alam, saya tidak tahu apa isinya. Lalu pas Habib membuka gardus niki, kotak niki, ternyata di dalam gardus niki isinya adalah kain kereng bermerek BHS 10 niki. Masih dalam keadaan menjelaskan sedekah. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, semua lini ibadah, macam-macam ibadah yang dipraktikkan oleh guru-guru kita, para orang tua kita, sebaiknya kita contohi. Lebih-lebih apa yang dia sampaikan dari awal adalah sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kita contoh bagaimana ibadah beliau, bagaimana daya juang beliau, bagaimana karakter beliau. Mereka adalah pokoknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam senang. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kayun, suka, reda. Siapa yang menyakiti Nabi berarti menyakiti kami semua. Rasulullah nomor satu.
di hati mereka semua. Dan di hati kita juga jemaah. Bukan berarti kita tidak sama dengan mereka, tidak sama cara kita mencintai mereka, mencintai Rasulullah dengan mereka. Bukan sama pada dalam mencintai Rasulullah jemaah. Tetapi kan Rasulullah tidak ada sekarang Pak Ustaz. Iya, tidak ada. Tetapi cara kita mencintainya sama. Bagaimana cara Sayyidina Ali mencintai Rasulullah SAW? Beliau berani, seorang amat sangat berani. Sampun yang ditahan dulu. Waktu perang Khandaq terjadi, majulah seorang pepandu Quraisy namanya Amr bin Abdullah. Dengan kalah ini, sampun yang ceritakan dulu. Beliau ini, orang ini Amr bin Abdullah ini, lama ngajar di karpet 40 dengan tarik karpet ini tidak bisa jatuh. Saking kuatnya namanya Amr bin Abdullah ini. Lama ngajar di karpet. Belum memiliki lama mengajar di karpet, ampun awet karpet ini dengan 10 detik belum. Berita pendek, apalagi ibu si moko-moko ini. Ini mengajar di karpet, ibu si moko ini dia tahu mau nanti di bawah ni. Mau keterik apa-apa ni. Bapak-bapak juga. Sehebat-hebat yang belum memiliki nganjeng di karpet mumpun awet dengan 10 kedebrak. Amr bin Abdullah bersama belum memiliki 40 orang tarik karpet itu awet karpet setahun nganjeng. Amr bin Abdullah ini tidak bisa jatuh. Ia maju, katanya, ayo Muhammad, keluar mana sahabat-sahabatmu, tentara-tentaramu yang dianggap kuat lawan saya, katanya. Ini dengan maju sedikit dengan maju. Yang maju adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau yang maju berontak. Umur beliau pada saat itu adalah 15 tahun, umur SMP. Rasulullah SAW mengatakan, wahai Ali, ini kamu boleh lalu. Ya Rasulullah, lalu berani begini. Lalu kamu masih boleh, wahai Ali. Walaupun masih boleh. Dia adalah Amr bin Abdullah, tetapi saya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi banding. Wahai Ali, masih boleh, umur 15 tahun, kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP. Kelas 2 sanawiyah. Amat anak-anak ini. Ambo selalu lawan adalah orang tua besar, lebih tua, lebih besar, lebih cepat. Ayo, luar biasa. Tapi kata apa namanya, waktu itu Sayyidina Ali ditanya, setelah beliau besar ditanya, wahai Ali, kenapa engkau maju waktu peperangan Khandaq itu? Engkau masih kecil. Kata Sayyidina Ali, kalau saya tidak maju, maka Rasulullah yang akan melawan Amr bin Abdullah. Saya malu itu. Saya malu kalau Rasulullah yang langsung turun tangan membunuh Amr bin Abdullah. Maka Sayyidina Ali, Umar tidak maju, Utsman tidak maju, Abu Bakar tidak maju, Abdurrahman bin Auf tidak maju, semua sahabat-sahabat Nabi tidak ada yang maju. Lah timbang di dalam maju, itu katanya. Nyelotak Sayyidina Ali. Maka kata ulama tarikh, pedang yang dipakai Sayyidina Ali itu lebih panjang dari tubuh beliau sendiri. Coba berlewang Sayyidina Ali waktu itu daripada tubuhnya. Berbeda kaki Sayyidina Ali. Dan juga katanya lebih berat pedang yang dipakai oleh Sayyidina Ali daripada tubuhnya. Berbeda kaki lempar di Sayyidina Ali. Nah, waktu itulah Rasulullah katanya, wahai Ali, jadi tentu memilih lawan Amr bin Abdullah, tentu ya Rasulullah dibalik kena tolong bagi dia. Jangan begitu Ali, dengan kita tolong bagi. Itu Amr bin Abdullah itu orang kuat, kekah panglima Mekah itu. Lah ada hanya panglima Mekah ya Rasulullah, belang proyek lain senang nih. Lalu ini dengan maju lainnya. Akhirnya Rasulullah SAW memasangkan Sayyidina Ali imam. Pasangan di imam lah, lamun perizinane Rasulullah pasangan sapu. Nah, ada pasangan sapu.
Nabi itu lahir Rasulullah pada saat itu. Mau tahu? Tak udah milik tahu. Ini tahu dua la ilaha illallah. Didoa oleh Rasulullah, dipasangkan imamah, lalu didoa oleh Rasulullah, wahai Ali, kalau begitu silakan kamu maju. Maju Sayyidina Ali, meloncat Sayyidina Ali di depan Amr bin Abdul. Amr bin Abdul bengak, ya Allah, kan keningo nih. Sayyidina Ali mengatakan, jangan bilang keningo-keningo. Saya tadi kamu katanya. Ya Ali ini kamu mimpi nih. Saya mimpi kayaknya ini. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, mana musuh saya? Duel yang ia lebih besar dari ini kan anak MI, anak Sanawiyah ini. Mas bilang tadi. Jangan bilang hari-hari saya berani katanya. Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, carikan saya yang lebih kuat, yang paling wamen di Madinah. Jangan ini. Ini kan siapa kamu? Ali. Siapa? Ali. Siapa ayahmu? Ali Abdul Muthalib. Ali bin Abi Thalib. Ayah saya adalah Abi Thalib. Oh, Abu Thalib bapak. Iya. Ini kandang merah ini. Ini kandang apa namanya pakai tenon mencampur. Ukurannya sepertilah guyurnya. Bukannya seperti itu, tapi ukuran. Ampun kamu, ya Allah. Itulah tiga. Wahai Ali, saya Amr bin Abdul. Ya, tapi saya adalah Ali bin Abi Thalib. Wahai Ali, dia banyak mati. Enak rampe kamu si kelewat nanti berasa-rasa aja. Angin doang lewat panang. Ada kembali saja kamu itu ke bentengmu, jangan maju. Saya tidak mau membunuhmu. Tahu tidak jawaban saya? Jawaban saya mengatakan, wahai Amr, kamu tidak mau membunuh saya, tapi saya yang mau membunuhmu katanya. Nah, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Amr bin Abdul mengatakan, wahai Ali, saya tidak mau membunuhmu. Waktu beliau Sayyidina Ali mengatakan, Amr bin Abdul mengatakan saya tidak mau membunuhmu, Ali mengatakan, tapi saya yang mau membunuhmu. Lalu Amr bin Abdul mengatakan, kembalilah kamu ke pulang sana. Dia memang tutup suara, mulutnya itu sudah sebek. Jadi suaranya yang mengatakan, kembali kamu ke bentengmu, kembali kamu kepada pasukanmu, itu mulutnya belum sempat sempurna kalimatnya, wanda oi diwe Sayyidina Ali. Begitu cepatnya Sayyidina Ali mengajukan pelewah. Ini mereka mendapat kekuatan seperti ini gara-gara cinta Rasulullah SAW. Sehingga karakter sahabat Nabi adalah Rasulullah nomor satu. Rasulullah nomor satu. Ia sukses di sisi Nabi, ya maaf. Beliau nomor satu. Dan di Nahdlatul Ulama kita, Bapak Maulana Syekh itu nomor satu. Lalu marah tinggi model pemikiran maju Nahdlatul Ulama. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, azani wa iyyakumullah, karakter para sahabat-sahabat Nabi Rasulullah mampu membentuk karakter seperti itu sehingga perjuangan beliau sukses. Karakter apa itu jamaah sekalian? Karakter ibadah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang belum bisa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bisa jamaah sekalian. Tapi kita tidak pernah, ya Ustaz, mungkin belum tidak pernah. Tetapi cara kita cinta Rasulullah, berselawat kepada beliau. Berselawatlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya banyak selawat badan, selawat nada baik. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ila akhir, atau sallallahu alaihi wasallam alaihi ya Rasulullah, sallallahu alaihi
wasallam alaika ya Rasulullah. Bahkan ada ulama yang kita jamaah sekalian, beliau kalau sudah sampai kepada kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak mampu melanjutkan bacaan sholawatnya karena saking dahsyatnya cinta ulama ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan Muhammad kelele ya Rasulullah salamun alaik. Boleh silakan, dan itu pun berpahala. Mau pakai musik mau tidak berpahala juga boleh. Tetapi jamaah sekalian, yang paling utama adalah waktu kita bersolawat itu tersentuh perasaan si Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baru membekas, baru bisa membekas. Ini sih makanya sering yang sampaikan kepada yang belum memiliki, bagaimana cara kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus wajib melebihi cinta kita kepada diri kita maupun anak kita. Sayyidina Umar pernah ditanya, wahai Umar, bagaimana kadar cintamu kepada aku? Kata Rasulullah, aku lebih mencintaimu ya Rasulullah daripada anakku, istriku, dan harta bendaku. Masih belum wahai Umar. Lalu Sayyidina Umar ditanya lagi, beliau kembali dan ditanya lagi, sekarang bagaimana wahai Umar? Kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, aku lebih mencintaimu daripada anakku, istriku, hartaku, bahkan diriku sendiri. Diriku sendiri, nyawa kita sendiri, lebih mencintai Rasulullah daripada nyawa kita sendiri, jamaah. Dan tidak main-main kita mencintai Rasulullah SAW. Bani berkorban untuk Rasulullah. Ini bani berkorban untuk Rasulullah. Jadilah yang memiliki pecinta yang bani berkorban. Jangan menjadi pecinta yang pecinta dusta. Ini namun ceweknya cintanya la ilaha illallah, sengker pernah menidang bahasanya chat, ya, ini chat yang mau chatting, sengker pernah, lamun berselawat ke Rasulullah ya, Allahumma dia betul mau kuil namanya, katanya kita Rasulullah, lamun chat dengan HP, ya Allah, padahal itu belum tentu. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah melebihi diri kita? Kenapa? Kenapa kita harus wajib mencintai Rasulullah melebihi dari diri kita? Karena tanpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tersesat di dunia dan tersesat di akhirat.